Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ning Yunita Suryadinata dari Prodi Hukum Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mengemukakan tentang antara konsep negara federal dan negara kesatuan. Konsep manakah yang dapat menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik? Sebelum membahas tentang di antara konsep negara federal dan negara kesatuan, konsep manakah yang dapat menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik? Pertama-tama kita akan membahas dulu tentang apa sih negara kesatuan itu dan apa sih negara federal itu. Negara kesatuan menurut C. Armstrong menjelaskan pengertian negara kesatuan yaitu bahwa negara kesatuan adalah negara yang diorganisir di bawah satu pemerintahan pusat. Artinya kekuasaan apapun yang dimiliki berbagai distrik di dalam wilayah yang dikelola sebagai suatu keseluruhan oleh pemerintah pusat harus diselenggarakan berdasarkan diskresi dari pemerintahan pusat, dan kekuasaan pemerintahan pusat adalah kekuasaan tertinggi tanpa adanya pembatasan yang ditetapkan undang-undang yang memberikan kekuasaan khusus pada bagian-bagian dari negara kesatuan. Dan negara federal adalah menurut C. Armstrong menjelaskan pengertian negara federal yaitu bahwa negara federal adalah negara dengan sejumlah negara sederajat yang bersatu untuk tujuan-tujuan bersama. D.C. mengemukakan bahwa negara federal adalah suatu alat politik yang dimaksudkan untuk merekonsiliasikan kekuasaan dan persatuan nasional dengan pemeliharaan hak-hak negara. Dalam negara-negara federal, konsep yang dibangun adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan dalam derajat tertentu. Negara-negara yang bersepakat harus menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada pemerintah federal untuk mengatur dan mengurus kewenangan bersama. Negara bagian dapat menentukan bentuk organisasinya masing-masing dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dari negara federal. Di antara konsep negara federal dan negara kesatuan, konsep manakah yang dapat menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik? Yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan memiliki satu kedaulatan yaitu pada pemerintahan pusat. Wilayah yang luas menyebabkan diadakannya pembagian wilayah di mana berbeda antara hubungan antara kekuasaan federal dengan negara bagian bersifat ketatanegaraan. Sedangkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang otonomi bersifat administrasi negara. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang otonomi bersifat administrasi negara berarti bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan fungsi pemerintahan, di mana undang-undang menetapkan berbagai fungsi pemerintahan yang merupakan urusan rumah tangga daerah. Dalam negara kesatuan hanya fungsi pemerintahan eksekutif yang dipancarkan kepada satuan-satuan otonomi. Oleh karena itu, berbeda dengan negara federal, pemerintah daerah tidak berwenang membentuk undang-undang dasar dan undang-undang yang merupakan kewenangan legislatif ataupun kewenangan memiliki pengadilan tersendiri yang merupakan kewenangan yudisial. Sekian dari saya ucapkan terima